Halo teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang tips and strategies in listening TOEFL test skill 4 to 6. Dalam skill keempat, you have to draw conclusions about who, what, and where. Jadi Anda harus membuat satu kesimpulan mengenai siapa, apa, dan di mana. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusions in listening part A. Jadi biasanya nanti Anda akan ditanya mengenai gambaran yang diikuti oleh beberapa kesimpulan dalam listening. Nomor 1, who is probably talking? Siapa yang kira-kira berbicara? What will she or he probably do next? Apa yang akan dilakukan? Selanjutnya, where does the conversation probably take place? Di mana percakapan tersebut kemungkinan terjadi. Okay, here I have the example from the paper and computer TOEFL test. On the recording, you hear a woman said, "Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class?" You missed one homework assignment and a quiz. Pertanyaannya, who is the man? Siapa si laki-laki? In your textbook or the computer screen, you read A newspaper editor, B, a police officer, C, a teacher, D, a student. Okay. Ada kata homework and a quiz. Maka kemungkinannya adalah jawaban yang C or D. And then you missed one homework. Kamu melewatkan satu tugas dan satu kuis. Berarti kira-kira yang memberi tugas dan kuis adalah a teacher. So, the best answer for the questions is C, a teacher. On the recording you hear, a woman said, "Are you going to read those books here in the library?" And then the man said, "I think I'd rather check them out now and take them home." The question is, what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan si laki-laki selanjutnya? In your textbook or on the computer screen, you read, "Sit down in the library." B, look for some more books. C, return the books to the shelves. D, go to the circulation desk. Kata kuncinya di situ pada second line adalah check them out now and take them home. Berarti kalau check them out, yang mendekati adalah go to the circulation desk. Jadi circulation desk itu sendiri adalah meja sirkulasi atau tempat di perpustakaan di mana kamu bisa meminjam dan mengembalikan buku-buku. Next, the third example. On the recording you hear a woman said, "Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand?" The man said, "I think I need to put on some suntan lotion." The question is, where does this conversation probably take place? In your textbook or the computer screen you read A, at a beauty salon, B, at the beach, C, in a sandbox, D, at an outdoor restaurant. You have to see the keywords. Keywordsnya adalah water, sand, and sun lotion. Jadi ada air, ada pasir, kemudian ada lotion tabir surya. So, the best answer itu adalah beach atau berada di pantai. Now we are going to the exercise in skill 4. Please read the short conversation and question and then underline the clues that help you answer the question. Then choose the best answer. For example here, a man said, "I'd like to deposit this check in my account, please." The woman said, "Would you like any cash back?" And the question is, who is the woman? You will see the multiple choice in A, a store clerk,
B. A bank teller, C. An accountant, D. A waitress. The keywords here is deposit, account, and cashback. So, the woman is a bank teller. Sekarang, silahkan teman-teman coba baca dialog tersebut, kemudian analisis kata kuncinya. Lalu pilih jawaban yang tersedia. Sudah ketemu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. On the dialogue here, a woman said, "Have you deposited your paycheck yet?" And then the man said, "No, but that's next on my list of errands." Pertanyaannya, what is the man probably do next? Apa yang kira-kira akan dilakukan si laki-laki? Apakah A. Earn his paycheck, B. Write a check for a deposit on an apartment, C. Go to a bank, or D. Make a list of errands to run? Di sini kata kuncinya adalah your paycheck yet and next on my list of errands. Ada di daftar tugasku selanjutnya. Maka kira-kira yang akan dilakukan si laki-laki adalah go to a bank. Dia akan pergi ke bank. Untuk apa? Untuk mendepositkan ceknya. Next exercise. Please read the questions and the multiple choice and then try to answer. Okay, finish. On the dialogue, the man said, "Did you get the bread, eggs, and milk?" And then the woman said, "Now we need to stand in line at the checkout counter." Narrator, where does this conversation probably take place? Di mana percakapan ini kira-kira terjadi? In the multiple choice, you will see the answer A. In a restaurant, B. At a bakery, C. On a farm, D. In a market. Oke, teman-teman, jangan terkecoh dengan kata-kata bread. Bread artinya roti. Kemudian nanti teman-teman akan memilih bakery. Padahal jawaban itu kurang tepat. Karena di toko roti tidak ada yang menjual eggs and milk atau telur dan susu. So, the best answer for the question is D, in a market. Di toko, di supermarket, di pasar. Karena di sana lebih lengkap. Ada roti, ada susu, dan ada telur. Sekarang, silahkan dengar rekaman berikut, kemudian jawab pertanyaannya dengan benar. Number 1. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number 2. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Number 3. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Mari kita bahas pertanyaan soal nomor 1. Dalam rekaman, teman-teman mendengar percakapan si pria, "This is Flight 707 requesting permission to land." Kemudian si wanita menjawab,
Flight 707, you are cleared for landing. Pertanyaannya adalah, who is the man? Siapa si pria? Kata kunci pada percakapan ini adalah requesting permission to land atau meminta izin untuk mendarat, dan you are cleared for landing, dan Anda diizinkan untuk mendarat. Maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan soal nomor 1 adalah A. He is a pilot. Dia seorang pilot. Jawaban untuk pertanyaan soal nomor 2. The woman said, "Have you responded to Bob's dinner invitation yet?" And then the man responds, "I'll take care of it right away." And then the narrator said, "What will the man probably do next?" Kata kunci untuk dialog ini adalah dinner invitation and take care of it right away. Pertanyaannya, apa yang akan kira-kira si pria ini lakukan kemudian? Jadi, jawaban yang paling tepat adalah let Bob know that they accept this invitation. Jadi jawabannya yang C. Memberitahu Bob bahwa mereka sudah menerima undangannya. Untuk soal nomor 3, dalam percakapan, tadi teman-teman mendengar a man said, "The lights are flashing and everyone's going in." And then the woman said, "We should take our seats now before the second act starts." And then the narrator said, "Where does this conversation probably take place?" Kata kuncinya adalah take our seats and the second act starts. The second act starts. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan, yaitu segera duduk karena drama yang kedua akan segera dimulai. Maka kemungkinan percakapan ini terjadi adalah in a theater atau di teater, tempat pertunjukan. Skill 5, you have to listen for who and what in passives. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kalimat aktif dan kalimat pasif. Silakan teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Sebagai contoh, kita memakai present tense. Formula atau rumus active voice untuk present tense adalah subject plus verb 1 SORES plus object. Kemudian ketika kita membuat bentuk passive voice-nya, formula atau rumusnya berubah menjadi objek. Objeknya kita pindahkan ke depan, kemudian ditambah dengan to be. Karena ini kalimat present, maka to be yang digunakan adalah am, is, are. Kemudian ditambah verb 3 atau past participle, kemudian ditambah by plus object pronoun. Kita contohkan pada kalimat berikut ini. Dalam kalimat aktif, saya punya kalimat my mother cooked a fried rice. My mother ini adalah subjek, kemudian cooks adalah verb 1 plus s or es. Kemudian a fried rice di sini adalah objek. My mother cooks a fried rice ini sendiri kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah ibu memasak nasi goreng. Jadi di sini subjeknya yang aktif melakukan sesuatu atau ibu yang melakukan sesuatu. Kemudian kita ubah dalam bentuk pasif, kalimatnya menjadi a fried rice is cooked by my mother. A fried rice ini adalah objek, kita pindahkan ke depan. Kemudian karena a fried rice ini objek tunggal, maka to be yang digunakan adalah is. Kemudian cooked ini adalah bentuk
ketiga atau past participle dari cook. Jadi cook, cooked, cooked by my mother. Jadi yang tadinya subjek kita pindahkan ke belakang menjadi objek pronoun. Dalam bahasa Indonesia kita artikan menjadi nasi goreng dimasak oleh ibu. Dari sini kita bisa melihat perbedaannya. Kata memasak diganti menjadi dimasak. Jadi kalau tadi yang aktifnya ibu memasak atau subjeknya yang melakukan sesuatu, dalam kalimat pasif objeknya yang dilakukan sesuatu. Khusus untuk skill 5 ini, kalau teman-teman mendengarkan percakapan mengandung passive statement, maka silahkan cari jawabannya yang berupa active statement atau kalimat aktif. Sebaliknya, kalau dalam percakapan teman-teman mendengar kalimat aktif atau active statement, jawaban yang teman-teman cari justru adalah kalimat pasif atau passive statement. Jadi hanya dibolak-balik. This is the example from the paper and computer TOEFL test. On the recording you hear, a man said, "Did Sally go to the bank this morning?" And then the woman, "Yes, she did. She got a new checking account." Narrator, what does the woman imply? In your textbook or on the computer screen you read, A. Sally wrote several checks. B. Sally went to check up on the bank. C. A new checking account was opened. D. Sally checked on the balance in her account. The keywords atau kata kunci untuk pertanyaan tersebut adalah she got a new checking account. Kalimat ini merupakan kalimat active voice atau kalimat aktif. Kenapa? Karena kata she got itu adalah subjek plus verb 2 yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat aktif dalam bentuk past tense. Maka pilihan jawaban yang benar adalah C. A new checking account was opened. Hal ini ditandai dengan kata was opened yang merupakan kalimat pasif dalam bentuk past tense. Jadi was opened ini merupakan rumus dari passive voice dalam bentuk past tense. Ciri-cirinya adalah to be, was or were plus verb 3 or past participle. Exercise 5. Silahkan teman-teman baca dialog yang tersedia, kemudian teman-teman analisis apakah yang diucapkan pembicara kedua merupakan kalimat aktif atau kalimat pasif. Karena pilihan jawaban itu merupakan kebalikannya. Jadi, kalau kalimat kedua itu kalimat aktif, maka jawaban yang dicari adalah kalimat pasif. Dalam dialog tersebut kalimat pasif, maka jawabannya adalah kalimat aktif. Oke, sudah ketemu jawabannya? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam dialog tersebut, si pria mengatakan, "Have you been taking good care of the lawn?" And then the woman said, "I watered in only this morning." What does the woman mean? I watered ini merupakan kalimat aktif dalam bentuk past tense. Maka antara A, B, C, dan D, yang A
Ini kurang tepat karena she drank some water on the lawn this morning. Itu adalah kalimat aktif. She drank itu adalah kalimat aktif dalam bentuk past tense. Kemudian yang B, ini juga merupakan kalimat aktif. She waited itu adalah bentuk past tense. Kemudian yang C, the lawn has already been watered today. Ini merupakan kalimat pasif dalam bentuk present perfect. Ciri-cirinya adalah adanya kata has, been, kemudian verb 3. Have or has plus been plus verb 3 itu merupakan rumus atau formula dari passive voice dalam present perfect. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk soal selanjutnya, silakan teman-teman analisis terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas bersama-sama. The woman said, Alice needs to pay her tuition, and then the man, but her tuition has already been paid. Narator, what does the man imply? Dari percakapan pembicara kedua, teman-teman bisa tahu her tuition has already been paid. Ini merupakan bentuk pasif dari present perfect. Tahu dari mana? Ciri-cirinya adalah adanya kata has, kemudian been paid. Karena sudah ketahuan bahwa ini kalimat pasif, maka di jawaban ini yang teman-teman cari adalah kalimat dalam bentuk aktif. Sekarang yang A. Alice education has paid off. Ini merupakan kalimat aktif, tapi bukan jawaban yang tepat. Karena has paid off itu artinya tidak terbayar. Atau biaya pendidikannya belum terbayar. Yang B. Alice's tuition needs to be paid. Biaya Alice perlu dibayar. Ini juga kurang tepat karena biayanya sudah terbayar. C. Alice has already paid her fees. Ini adalah jawaban yang paling tepat karena si Alice sudah membayar biayanya. Dan has already paid ini merupakan kalimat aktif dari present perfect. Ciri-cirinya adalah adanya subjek yaitu Alice, kemudian has, kemudian paid itu merupakan verb 3 or past participle. Number 1. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? Number 2. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Mari kita analisis jawaban soal nomor 1. Dalam rekaman, Anda mendengarkan percakapan antara wanita dengan pria. A woman atau wanita bilang, Do you know what happened during the lightning storm? And then the man said, Yes, several trees were destroyed. And then the narrator asked, What does the man mean? Kata kuncinya di sini adalah kata were destroyed. Ini merupakan kalimat pasif dalam bentuk past tense dengan ciri-ciri formula was or were plus verb 3 atau past participle. Jawaban A, the lights in the trees were destroyed in the storm. Ini kurang tepat karena ini merupakan kalimat pasif. Were destroyed merupakan kalimat pasif.
Padahal yang kita cari adalah kalimat aktif, karena tadi dalam dialog sudah bentuk pasif. B. The storm damaged the trees. Ini merupakan kalimat aktif dan merupakan jawaban yang paling tepat. Jawaban C ini kurang tepat karena the falling trees destroyed a store. Pohon yang jatuh menghancurkan toko, padahal tidak dijelaskan kata store dalam dialog tersebut. Kemudian yang D ini juga kurang tepat karena in the light the destruction of storm could be seen. Jadi cahaya kehancuran dari badai itu bisa dilihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. The storm damaged the trees. Analisis soal nomor 2. Man said, Mark said that you were a lot of help. Woman, well, I took care of his plans while he was out of town. Kata kuncinya adalah I took care of his plans. Ini merupakan kalimat aktif dalam bentuk past tense. Maka jawaban yang kita cari adalah kalimat pasif atau dalam bentuk pasif. A. Mark's plans were cared for in his absence. Ini merupakan jawaban yang paling tepat karena were cared ini merupakan passive voice past tense. Yang B kurang tepat karena selain merupakan bentuk aktif, ini juga tidak nyambung dengan dialog. Mark berencana untuk keluar kota. Padahal plan itu maksudnya adalah planned, bukan plan. C. Mark was careful about his plans for the out-of-town trip. Mark berhati-hati dengan rencananya untuk perjalanan keluar kota. Bukan jawaban yang tepat. D. She was careful while Mark was gone. Yang D itu juga kurang tepat karena si perempuan ini bukan careful pada dirinya sendiri tapi careful pada tanamannya si Mark. So the best answer for this question is A. Mark's plants were cared for in his absence. Tanaman Mark ini dipelihara oleh si perempuan selama dia tidak ada di rumah. In a skill 6, you have to listen for who and what with multiple nouns. Teman-teman harus tahu dulu apa itu nouns. Nouns adalah kata benda. Bisa berbentuk manusia, benda sehari-hari, atau hewan. Multiple nouns di sini maksudnya adalah ada dua kata benda atau dua nouns dalam satu kalimat. Dan biasanya ketika ada multiple nouns dalam kalimat, jawaban pertanyaannya itu bisa lebih membingungkan. Noun yang mana yang dimaksud? Contohnya seperti berikut. On the recording you hear man. Do you know who is in the band now? Woman. I heard that Mara replaced Robert in the band. Narrator. What does the woman say about the band? In your textbook or on the computer screen you read A. Robert became a new member of the band. B. Robert took Mara's place in the band. C. Mara didn't have a place in the band. D. Mara took Robert's place in the band.
Kata kunci yang membingungkan di sini adalah kata Mara replaced Robert, di mana ada dua nouns or multiple nouns, yaitu Mara dan Robert. Jawaban A ini kurang tepat karena Robert became a new member of the band. Robert menjadi anggota baru dari band. Kurang tepat. B. Robert took Mara's place in the band. Robert mengambil tempat Mara di dalam band. Ini juga kurang tepat karena yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu Mara yang mengambil tempat Robert, bukan Robert yang mengambil tempat Mara. And then C, Mara didn't have a place in the band. Mara tidak punya tempat di dalam band. Kurang tepat. D, Mara took Robert's place in the band. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Exercise 6. In this exercise, underline the confusing nouns in each short conversation. Then read the question and choose the best answer to that question. Silakan teman-teman garis bawahi nouns atau multiple nouns, dua kata benda yang membingungkan dalam percakapan. Kemudian silakan analisis lalu tentukan jawaban yang menurut teman-teman paling tepat. Mari kita analisis bersama-sama. Mend. Did you hear that John's uncle died? Apakah kamu dengar bahwa pamannya John meninggal dunia? And then the woman. Yes, and John was named beneficiary in his uncle's will. Ya, dan John disebut sebagai ahli waris dalam wasiat pamannya. Multiple nouns atau dua kata benda yang membingungkan di sini adalah John dan his uncle. Jawaban A, John received an inheritance when his uncle died. John menerima warisan ketika pamannya meninggal dunia. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena John was named beneficiary atau John disebut sebagai ahli waris, itu menandakan bahwa John menerima warisan ketika pamannya meninggal dunia. Jawaban B tidak tepat. It's a benefit that John's name is the same as his uncle's. Ini adalah satu keuntungan bahwa namanya John itu sama dengan nama pamannya. Padahal di sini tidak disebutkan mereka punya nama yang sama. C. John knows that his uncle will come to the benefit. John tahu bahwa pamannya akan membawa keberuntungan. D. Itu juga kurang tepat karena John's uncle gave him a beneficial name. Pamannya John itu memberinya nama yang menguntungkan. So the best answer is A. John received an inheritance when his uncle died. Latihan soal selanjutnya, silakan teman-teman analisis terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjutkan. Man said, "Why is Bill not at work this week?" And then the woman, "His doctor made him take a week off." Narrator, what does the woman mean? Kata kuncinya adalah his doctor made him take a week off. Dokternya membuatnya mengambil cuti. Multiple noun di sini adalah kata his doctor and him. Jawaban yang A tidak tepat karena the doctor decided to take some time off from
work. Tidak tepat karena si dokter memutuskan untuk cuti dari pekerjaan. Padahal yang cuti adalah Bill, bukan dokternya. B. The doctor told Bill he was not too weak to work. Dokter mengatakan pada Bill bahwa dia tidak terlalu lemah untuk bekerja. C. Juga kurang tepat karena Bill was mad when the doctor took some time off. Bill merasa marah ketika dokter mengambil cuti. Jawaban yang paling tepat adalah D. Bill took a vacation on his doctor's orders. Jadi Bill mengambil libur atau cuti berdasarkan permintaan dari si dokter. Number 1. Did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? Number 2. Will the students be able to get hold of the books that they need? The librarian had them reserve the books for 2 days. What does the man mean? Analisis untuk soal nomor 1 dalam exercise 6 adalah berdasarkan rekaman, teman-teman tadi mendengar a man said, "Did the professor tell her students about the lecture this evening?" Woman, yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? Kata kuncinya adalah she directed her students. Multiple noun-nya adalah kata she dan her students. Dia mengarahkan murid-muridnya untuk menghadiri itu. Jawaban A, the students were told to go listen to the speaker. Murid-murid diberitahu untuk mendengarkan si pembicara. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Jawaban B kurang tepat karena the professor attended that evening's lecture. Itu maksudnya si profesor menghadiri perkuliahan malam. C, the students were given directions to the lecture. Mahasiswa atau murid-murid, mahasiswa ya karena ini pakainya lecture atau perkuliahan. Mahasiswa diberi petunjuk oleh si dosen. Kemudian D ini juga kurang tepat karena the professor was directed to the lecture hall. Si profesor diberi petunjuk untuk ke hall perkuliahan. So the best answer is A. The students were told to go listen to the speaker. Kemudian untuk soal nomor 2. A woman said, "Will the students be able to get hold of the books that they need?" And then the man, "The librarian had them reserve the books for 2 days." Multiple nouns di sini adalah the librarian and them. Jawaban A kurang tepat karena di situ tertulis the librarian was quite reserved with the students for 2 days. Si pustakawan cukup pendiam dengan para siswa selama 2 hari. B. Within 2 days, the librarian had the books for the students. Selama 2 hari, si pustakawan memiliki buku-buku untuk para siswa. Ini juga kurang tepat. Yang C tidak benar atau kurang tepat karena the librarian reserved the books for the students. Si pustakawan meminjamkan ulang buku-buku kepada para siswa. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. The students put the books on hold for 2 days. Atau para siswa membawa buku-bukunya untuk 2 hari.